yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Yang kami hormati Koordinator Sujud Penggalian, yang kami hormati Tuntunan Sujud Penggalian, yang kami hormati Pengawas Sujud Penggalian, yang kami hormati peserta Sujud Penggalian, dan yang kami hormati seluruh warga kerohanian Sabta Dharma. Selamat pagi dan salam waras. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa puji syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas perlindungan serta semua karunia yang telah kita rasakan bersama. Rasa terima kasih yang mendalam selalu kita haturkan kepada Panuntun Agung Sri Gutomo dan Tuntunan Agung Sri Pawana yang selalu menyinari para warga kerohanian Sabta Dharma di dalam menghayati dan mengamalkan ajaran kerohanian Sabta Dharma, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan menerima pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Sukamto. Kepada Bapak Sukamto kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam waras. Kepada rekan saya Pak Slamet Haryanto, Pak Naen, Pak Wardana, Bapak-bapak, para petugas dan ibu-ibu juga ya, serta para peserta penggalian semuanya yang saya hormati. Baiklah, mari kita hening terlebih dahulu untuk mengawali acara pada pagi hari ini. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, kami semua bersimpuh, bersujud untuk mengaturkan segala kesalahan dan bertobat. Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita sudah penggalian menginjak pada hari yang ke-6. Semoga selalu diberikan bimbingan, petunjuk dan pencerahan sehingga kita dapat melaksanakan penggalian dengan lancar dan baik. Juga kepada Panuntun Agung Sri Gutomo beserta Tuntunan Agung Ibu Sri Pawana, semoga sinar beliau berdua selalu mendampingi kita sehingga kita dapat melaksanakan ajaran ini dengan baik. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha. Sekian, terima kasih. Bapak, Ibu, jadi langsung saja. Kalau kemarin itu dari awal
seperti Pak Slamet, Pak Wardana ya, sudah jelas menerangkan masalah sujud, persoalan sujud dan bagaimana sujud. Sekarang saya hanya kepengen dongeng aja, cerita saja, yaitu cerita menyambung. Kalau kemarin itu ini kita flashback ke zaman dulu, zaman ibu ya, karena saya ingat kemarin nyambung Pak Nen Gentian. Pak Nen cerita tentang Begawan Ciptoning dan sebagainya. Nah ini perlu untuk pengingat kita semua ya. Jadi Begawan Ciptoning itu kan dari Harjuno ya, Harjuno menjadi Begawan Ciptoning ya. Harjuno itu kan artinya Herjun, jadi air yang jernih. Itu salah satunya ya. Nah, pada waktu itu sedikit saya hanya sekedar untuk memotivasi aja. Awal-awal tahun 70-an saya sujud itu tahun 70. Tapi di sini masih ada mbak saya itu ya, Pak Parto namanya. Mohon Pak Parto berdiri. Ada enggak Pak Parto? Ya. Jadi saya itu dulu disudutkan sama yang namanya Pak Yono Diarjo. Nah, Pak Yono ini yang menyudutkan Pak Parto itu. Jadi Pak Parto itu kira-kira mbah saya gitu ya. Dan beliau usianya sekarang sudah 88 tahun, masih gagah, masih ikut penggalian. Ini kita bersyukur sebagai warga Sabto Dharma. Karena dulu Pak Sri Kutomo itu mengatakan bahwa nanti warga Sabto Dharma itu akan mencapai usia 120 tahun. Nah, moga-moga bapak-bapak semua dan ibu bisa sampai apa yang disabdakan oleh Bapak Panuntun Agung. Ya, itu. Kemudian pada waktu itu awal-awal saya itu belajar nuntuni penggalian itu di Tawang Sari itu, di tempatnya Pak Sehono. Ada orangnya juga itu Pak Sehono itu ya, sekitar tahun 70-an 2 atau apa itu, saya udah nggak inget. Pak Sehono membangun sanggar. Padahal zaman itu kita zaman itu penggalian itu baru sampai racut. Jadi kalau sampai hari ke-6 baru radar. Terus nanti Sabto Ronggo dan sampai hari ke-12, 11, 12 itu racut duduk dan racut tidur. Padahal saya itu paling bodoh di antara teman-teman ya. Cuma waktu itu selesai kuliah saya nganggur ceritanya. Nah, penggalian menginjak hari yang ke-5, tuntunan penggalian yang ada di tempat Pak Sehono itu nggak sanggup karena hujan besar. Zaman itu harus nyebrang Bengawan Solo dengan pakai getek. Dia nggak sanggup. Akhirnya tuntunan saya dulu yang namanya Pak Sosro, udah di kantor aja dikirim. Loh Pak, saya ini kan penggalian hanya baru Sabto Ronggo, maksud saya harus nuntuni sampai ratut. Apa bisa kayak gitu? Loh Sabto Dharma yang penting mau, dibilang gitu saya itu. Pokoknya asal mau, yakin, pasti bisa. Waduh, ya itu nanti kalau ada kesalahan Pak Sosro lu ya, gitu. Begini, jadi sore, karena waktu itu penggalian kan 12 malam. Sore itu harus sujud dulu. Nanti akan mengalami apa yang akan dirasakan warga di malam hari. Dan ternyata benar. Jadi kalau saya sujud sore dulu, saya merasakan apa semua yang akan dialami oleh para warga itu. Jadi cuma menang berapa jam. Jadi kalau ada laporan benar salah itu saya paham. Karena hanya sujud sore itu. Makanya sekarang ini kan begitu diharapkan
Bapak Ibu petugas itu sujud terlebih dahulu. Itu mestinya semacam itu. Nanti akan ada yang ngantuk, ada yang apa yang bisa begitu, itu mengalami semua. Jadi perlu sekali ya untuk Bapak Ibu petugas ini untuk pagi atau sore itu sujud terlebih dahulu. Nah, selesai itu kemudian saya dipanggil Ibu Sri Pawenang untuk menuntuni ke Karanganyar Kebumen. Nah, itu juga pengalaman. Penggalian 7 orang. Ya syaratnya kan harus 12 orang ya. Jadi ya 7 orang itu berat sekali. Jadi jangan sampai terjadi penggalian itu kurang dari 12 orang. Jadi kalau penggalian itu harus 12 orang. Kalau 11 atau kurang sebaiknya apa, keteki atau apa itu istilahnya. Ya, itu. Pulang dari sini, pulang dari Kebumen, saya Ibu ngendika, Dek, kamu di sini ya Bu, saya itu di Solo saya dulu asalnya dari Solo ya. Di Solo saya sudah dijanjikan pekerjaan. Nah, Ibu itu nggak ngerti apa-apa, diam. Pulang Solo, pekerjaan yang dijanjikan sudah diisi orang lain karena saya pergi ke Kebumen Karanganyar. Ya sudah, akhirnya saya antara sekitar 1 tahun baru saya dapat pekerjaan ke Kabupaten Kudus, ngajar di sana, ngajar STM. Jadi guru ceritanya, tapi guru yayasan. Nah, ini cerita sedikit sebelum saya di Kudus. Pada waktu saya sowan Ibu Sri Pawenang, saya matur, Bu, saya ini punya watak cugetan. Tahu ya kalau orang Jawa cugetan apa ya? Cugetan itu gampang tersinggung, gampang marah. Ini gimana Bu? Ini dalam bahasa Jawa ya. Udah gini, nanti kalau sujud nanti dirasakan dadanya. Ibu ngendika gitu aja. Nah, kira-kira selama 1 tahun itu saya merasakan setiap habis membungkuk sujud itu ada cahaya yang dari atas turun menyinari dada saya. Itu kira-kira setahun. Dada saya itu rasanya jemblong, berlubang. Nah, pada saat itu ada sentuhan-sentuhan tuh marah sudah nggak bisa ternyata. Nah, ini Sabda Dharma itu begitu, ternyata kalau ditekuni ya, watak-watak yang kurang baik itu bisa berubah ya. Karena panuntun aku pernah mengatakan bahwa nanti Sabda Dharma itu katanya kalau hari lahirnya begini, watak begini dan sebagainya itu nanti akan dikembalikan kepada kodratnya yang asli. Karena kita mampu mengendalikan saudara-saudaranya ya. Sehingga kita nantinya akan bisa kembali kepada asal mula kita. Yang Maha Suci kita akan bisa kembali kepada yang Maha Kuasa dengan ketekunan kita sujud, bisa mengendalikan saudara, itu yang penting. Sedangkan yang lain-lain itu tambahan saja ya. Jadi di dalam ajaran Sabda Dharma itu nggak ada cari kaya ya, biar kaya dan sebagainya, nggak ada. Yang ada untuk mencapai kedamaian, ketentraman ya, yang pada akhirnya seperti tujuan penggalian, menjadi manusia yang utama, berbudi luhur, itu bisa mengabdi kepada titik akhirnya tuh mengabdi kepada yang Maha Kuasa. Nah, disitulah diharapkan yang Maha Suci itu sekolah pada yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat selalu mengikuti dawuh-dawuhnya yang Maha Kuasa itu. Nah, ini cerita berlanjut. Saya di Kudus 3 tahun, masuk tahun ketiga. Nah, ini ya
kalau dibilang apes atau sial, sanggar tempat sanggar saya itu kalau saya sanggaran mesti melewati rumahnya kepala sekolah saya. Saya jadi ketahuan bahasa itu warga Sabto Darmo ceritanya. Nah, terus pada hari Minggu saya masih kos, ceritanya ada teman kos yang sama di tempat situ, pulang dari gereja gitu ya. Ngomong, Pak sampean kalau mau nggak masuk gereja mau dipecat katanya. Nah, oh gitu ya. Nah, saya jam 1 malam sujud, minta jalan keluar lah istilahnya. Di situ saya langsung mendapat petunjuk. Jadi di ubun-ubun ini ada suara yang bergema, ya, ke Jakarta. Itu aja. Nah, saya bingung selesai sujud. Saya nggak punya saudara di Jakarta dan sebagainya. Terus 3 bulan liburan sekolah ketemu teman yang sudah bekerja di Jakarta. Saya ngomong, Bu, saya dibawa ke sana karena saya di Kudus masih yayasan. Di Jakarta itu kalau bisa ya jadi pegawai negeri lah itu kok. Ya udah pada waktu itu angan-angan itu aja. Tukang-tukang sapu juga boleh, saya bilang. Kamu mau ikut saya? Ya nggak apa-apa. Nah, disinilah sebelum saya dipecat, saya sudah mengundurkan diri untuk pindah ke Jakarta. Nah, itu. Jadi disitulah dorongan saya sebagai warga Sabto Darmo itu jangan khawatir apa-apa. Asal kita sujudnya tekun, berserah diri, ya. Sehari-hari itu saya enggak ya menggali yang aneh-aneh karena saya merasa orang bodoh. Ya saya nekuni sujud saja. Nah, pada detik kita mengalami kesulitan, petunjuk datang. Itu. Akhirnya saya pindah ke Jakarta. Singkat-singkat aja, ini untuk dorongan-dorongan aja. Di sana penggalian sanggaran di tempat Pak Dono di Radon Dalam. Nah, itu ada pengalaman sedikit juga. Karena saking getolnya saya sanggaran, saya itu sakit panas, nekat saya berangkat sanggaran. Nah, selesai sanggaran, bukannya sembuh malah tambah panas. Nggak bisa pulang saya. Kemudian Pak Dono ketika udah tidur sini aja, itu ada kamarnya Boy itu putranya Pak Dono yang kebetulan hobinya itu naik gunung. Jadi Mas Boynya itu baru pergi naik gunung, kamarnya saya tempatin. Tidur malam, pagi-pagi, ya, itu Pak Dono itu buka pintu tempat tidur saya. Di pintu tuh cuma ngendiko gini, wah Dek Kamto gitu ya. Tahu-tahu saya melihat dari tutup mulutnya Pak Dono itu keluar cahaya biar gitu itu menyinari badan saya. Langsung detik itu saya sembuh, bisa bangun. Nah, ini Sabto Darmo itu begitu. Padahal Pak Dono itu kalau cerita, saya itu nggak bisa sujud, saya itu apalagi ngeracun gitu. Beliau itu sangat rendah hati. Ya. Jadi Pak Dono itu dulu digambarkan sebagai Ngamarto atau Punto Dewo. Pak Dono itu gambarnya begitu, seorang Ngamarto. Jadi ya udah low profile. Tapi pada detik itu saya merasakan mukjizatnya Sabto Darmo lewat beliau. Jadi ternyata ajaran itu sudah menyatu ya. Dan sudah menyatu. Jadi kita tuh nggak perlu banyak permohonan, banyak ini dan itu. Permohonan cukup kalau kita menaikkan arwah. Yang lain itu di dalam kesulitan apapun ya sudah. Asal setiap hari kita tekun sujud ya, pembersihan diri. Makanya sekarang tekanan kita bukan yang sampai wasiat segala macam, enggak. Tapi cukup dari pandangan 1 meter sampai kepada
mertobat. Asal itu kita bisa betul-betul merasakan, ya, maka nanti di dalam segala kesulitan itu akan teratasi. Coba sekarang Bu, Allah yang Maha Agung itu kan diharapkan di sini yang bicara, bukan ini, bukan di sini, ya. Jadi di sini nanti yang bicara Allah yang Maha Rokem dan Adil di sini, yang Maha Suci sujud di sini. Nah, itulah yang kita latih, ya, yang kita teliti, yang kita tekuni. Awalnya mungkin dari sudah ini ada perentak niat, terus di sini ucap. Nah, dilatih terus, nanti lama-lama sujud nggak bayar ini, kalau saya pedomannya gitu, ya saya coba aja. Coba kira-kira kalau saya diem aja itu bicara nggak sih di sini nih? Ternyata seperti menjelang kayak. Jadi saya sengaja kayak orang mau tidur itu, ternyata di sini bicara sendiri. Nah, itu dilatih itu. Nanti kalau betul-betul begitu, apapun nanti akan ada dalam mengalami kesulitan, dalam mengalami bahaya dan sebagainya. Itu semua bisa kita dilindungi, bisa diberikan solusi gitu. Jadi jangan sudah sejuk tekun, begitu ada kesulitan lari ke tempat Bapak A, lari ke tempat Bapak B, terus sujudnya kita untuk apa? Nah, itu. Karena satu dharma itu diharapkan bisa mandiri, ya. Kan dalam bawah itu kan begitu. Ya, wani urip ganti apa itu? Pakarnya dewi. Nah, itu. Jadi di situ, nah ini yang hadir kebanyakan para tuntunan. Mohon nanti didiklah warganya untuk menjadi manusia yang mandiri. Jangan kalau dikit-dikit tanya sama tuntunan, kasih tahu, diajarkan bagaimana supaya dia mengatasi sendiri. Itu bagaimana caranya sujud yang baik dan benar. Ya. Nah, ini kembali dulu itu Ibu Sri itu kalau habis penggalian itu selalu mejang itu bermacam-macam gitu ya. Nah, karena saya itu seperti Mas Nen cerita, yang namanya masih remaja itu, karena saya dulu latihan angkat beban, badan saya keras. Kalau penggalian itu baru setengah jam, ya gitu, udah nggak tahan nih, kakinya sudah kebal, nggak bisa ngerasakan apa-apa. Ya udah rebutuk gitu aja sujudnya penggalian. Ntar terus melek gitu kiri kanan, udah selesai belum ya udah diem aja gitu. Nah ini yang saya alami. Jadi selesai penggalian juga duduknya di belakang. Kadang dengerin ucapan ibu itu juga setengah denger setengah enggak, udah ngantuk capek gitu. Tapi saya ada ingat hal-hal tertentu yang menurut saya terpatri di dalam diri saya. Jadi ibu itu selalu banyak mengatakan begini, ya, kalau Mas Nain cerita tentang Begawan Ciptoning. Nah, kalau yang saya ingat itu Bu Sri mengatakan Sri Bathara Kresna, ya, topo neng puncake gunung Jamurdipa. Di mana itu coba? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Puncaknya gunung Jamurdipa itu di mana? Pertapanya Sri Bathara Kresna itu. Di sini. Karena kalau ini bongkot, jadi hidung kita ini gunung. Nah, kalau di sini bongkot, bukan puncaknya di sini. Jadi Kresna itu bertapanya di sini, puncaknya di sini. Nah, puncak gunung Jamurdipa. Manggeleng, ya Manggeleng itu apa? Menyatukan diri.
ngobong dupa sak sirah liman gedene kukuse sundul ngawian. Membakar dupa ya, sebesar kepala gajah, kukusnya sampai jauh di atas langit lah sundul ngawian itu. Artinya apa? Sampai nurnya itu memancar ya, memancar sehingga bisa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Maksudnya begitu. Jadi kalau ngobong dupa itu ya kepala gajah itu ya kepala kita sendiri. Duponya ya nur kita ini. Gitu. Kalau satu jambo begitu, bukan dupo atau hiu atau dupo yang kemenyan itu. Kalau itu kan dibakar sebentar aja udah kena angin bubar semua. Ya, tapi kalau nur kita ini akan memancar. Nah, itu jadi salah satu. Terus kalau sujud merasakan dari tulang ekor naik naik ke atas ya, dirasakan betul-betul sampai loh, maka sampai di atas akan berubah getaran air suci Perwitasari itu menjadi minyak tolo katanya. Toh sama lo, atau dikatakan juga minyak jayeng katon. Beliau berkata gitu, minyak jayeng katon untuk apa ya? Untuk melihat. Nah, itu jadi di sini itu macam-macam sebetulnya ya. Ada ngo, ya, tempat ngo ya, Ibu sarap ngo. Kemudian ibu juga mengatakan Satrio Tomo nunjuk di sini. Jadi kalau sudah Satrio itu Soswung Tritiga, Yomo artinya sudah Triwikromo sudut kita, maka di sini akan bisa bekerja untuk melihat juga. Satrio Tomonya bisa betul-betul sudah bisa dikendalikan. Jadi sudah bersih. Nah, kemudian ada dikatakan lagi selain Ngo, Satrio Utomo. Nah, yang terutama itu dikatakan begini, boleh ono apa? Moto sawiji sing tan kenaning rusak, mata satu yang tidak pernah rusak. Tempatnya juga jadi rupanya di sini tuh ada Permono, ada Sibo Sarapmo, ada Satrio Utomo, ada tadi minyak jayang katon, ya. Ada mata satu yang sering diucapkan ibu itu boleh ono moto siji sing tan kenaning rusak. Nah itu yang paling, kalau menurut saya karena sering diucapkan tuh kayaknya yaitu yang kita yang utama ya. Karena kehebatan Ibu Sri Pawenang itu pernah saya ngalami bulan Desember ini. Selesai acara, saya kebetulan dari Jakarta pulang Solo dulu, bareng-bareng teman-teman dari Solo, bawa kendaraan satu kijang atau apa waktu itu. Terus karena udah pada salaman nih, orangnya juga banyak sekali begini salaman. Pas di saya, ibu tuh ngetika, "Dek, tidur sini aja ya." Wah Bu, saya tuh udah di teman-teman di luar itu. Ibu itu kalau ngedikan itu datar-datar aja ya enggak gimana gitu. Ya udah berangkat kita pulang, ternyata sampai di tengah jalan di arah Klaten ke arah mobilnya mogok, apinya tekor. Jadi akhirnya ya sudah di tengah jalan kita tidur di mobil sampai nunggu pagi. Nah, karena lampunya mati bisa jalan lagi. Nah, itu hebat ya. Jadi tidak hanya saya itu. Jadi banyak misalnya orang nekat pergi ke stasiun,
udah tidur sini aja, itu cuma paling gitu. Nekat di sana ya nggak dapet tiket kereta. Itu jadi itulah Sri Pawenang ya. Jadi sekian banyak orang tuh tahu apa yang akan dialami. Itulah ajaran Sabto Dharma. Nah, suatu saat lagi begini, ya selesai penggalian, selesai acara, Sri ngendika, "Dek, jangan pulang dulu ya." "Oh nggih Bu." Udah. Terus pada jeda waktu itu saya ketemu yang namanya Bukarso. Bukarso itu tempat sanggahnya di Solo. Jadi belum mantakan tuh Pak, bapak-bapak ini tahu nih, yang Pak Siono segala macam itu. Bukarso itu ngomong ke saya, "Le, kok mulai bareng aku ya, sama aku orang dikonco." "Oh nggih Bu." Tapi gini Bu Sri tadi pesen saya belum boleh pulang." "Ya wes tunggono. Udah lama, orang udah bersih, udah tinggal tuntunan 1-2, kok nggak dipanggil-panggil, tadi nggak boleh pulang." Saya ngomong sama Pak Sosro, "Pak, tadi Bu Sri mendiko saya nggak boleh pulang, sekarang kok saya didemin. Sudah sekarang matur aja." Matur itu saya, "Bu, tes putih, Bu gimana, saya udah boleh pulang?" "Ya." Loh, tapi disuruh nggak boleh pulang itu disuruh apa gitu ya. Ternyata yaitu ketemu Bukarso, saya disuruh nemeni Bukarso pulang ke Solo bareng-bareng. Tapi tanpa ditemukan dengan Bukarso. Beliau tahu Bukarso nggak punya teman. Saya dipesan untuk itu ya, hebatnya Bu Sri, dia tahu satu persatu kesulitan orang. Nah, Bu Sri itu siapa? Ya, yang melanjutkan ajaran Sabto Dharma. Nah, mungkin bapak-bapak semua kalau menekuni barangkali biar tidak seperti Ibu Sri Pawenang juga sedikit-sedikit akan bisa semacam itu. Itulah. Ya. Tapi yaitu Sabto Dharma itu tidak boleh diwayuh, tahu diwayuh, didobel. Lepaskan kalau punya ilmu ya, jangan dicampur-campur. Pak Sri mengatakan harus menjaga kemurnian ajaran itu 7 turunan kalau kepengen Sabto Dharma langgeng. Ya, ya, oke. Jadi hanya sekedar apa ya, memberikan motivasi aja. Barangkali jadi saking semangatnya agak digeladrah gitu ya. Itu saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan apabila hal ini tidak perlu ya monggo tidak usah dipakai. Saya hanya sekedar memberikan motivasi. Terima kasih. Waras.